Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di Psikologi Kristen. Apa kata penelitian? Ini adalah wadah di mana saya akan membagikan wawasan tentang psikologi Kristen berdasarkan dari hasil-hasil penelitian. Kali ini kita akan membahas topik tentang cari Tuhan pas waktu butuh, ingat Tuhan pas lagi susah. Kenapa ya? Sebagai orang percaya, kita lebih mudah ingat Tuhan pada waktu kita mengalami kesusahan. Kenapa kita cenderung lebih sungguh berdoa pada waktu kita merasa tidak berdaya? Dan kenapa juga ya kita lebih akan mencari Tuhan ketika keadaan yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita? Manusia ternyata punya kecenderungan untuk meyakini bahwa ia memiliki kendali dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu teori yang bernama Compensatory Control Theory atau CCT menyatakan bahwa individu memiliki kebutuhan untuk melihat dunia sebagai hal yang teratur dan terstruktur. Serta individu memerlukan sumber kendali yang berasal dari dirinya sendiri atau sumber eksternal lainnya untuk memberikan keyakinan bahwa memang dunia bekerja secara teratur. Namun pada kenyataannya, sebenarnya kita sebagai manusia tidak sepenuhnya memiliki kendali atas semua hal dalam hidup kita. Ada waktu, ada situasi di mana kita sebenarnya merasa tidak punya kendali, kita tidak berdaya, dan kita tidak punya kuasa atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Ketika mengalami kegagalan, kita akan lebih mudah merasa bimbang, bertanya-tanya, apakah saya dapat berhasil atau tidak ya? Ketika gagal, kita juga dapat merasa tidak yakin apakah saya betul-betul mampu. Dan ketika kita mengalami kegagalan, kita juga dapat merasa tidak berdaya apakah kita dapat mencapai tujuan yang kita telah tetapkan sebelumnya. Ketika kegagalan ini terjadi dan kita dipenuhi dengan ketidakpastian, ketidakyakinan tersebut, bagaimana caranya kita dapat mengembalikan rasa kendali dalam hidup ini? Yang biasanya manusia lakukan adalah berusaha untuk menemukan motivasi untuk tetap merasa punya kendali atau sense of control ini tadi. Bagaimana agar saya tetap dapat berkomitmen mengejar tujuan saya sekalipun nampaknya keadaan yang terjadi saat ini tidak sepenuhnya mendukung. Ternyata salah satu sumber eksternal yang dapat memberikan rasa kendali adalah keyakinan bahwa Tuhan adalah Allah yang penuh kuasa dan campur tangan dalam hidup manusia. Percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa dan memiliki campur tangan dalam hidup manusia ternyata menolong untuk mengurangi rasa bingung tentang diri kita sendiri. Tentu ada waktu-waktu dalam hidup kita di mana kita ini merasa bingung dengan diri kita sendiri. Misalnya, kok yang saya rasakan bertentangan dengan apa yang saya pikirkan ya? Kenapa yang saya lakukan kok berbeda ya dengan apa yang saya yakini? Ada banyak situasi di mana kita merasa kok kita berkontradiksi ya dengan diri kita sendiri. Dan percaya kepada Tuhan yang penuh kuasa dan campur tangan dalam hidup manusia ternyata dapat mengurangi rasa bingung tentang diri kita sendiri. Percaya pada Tuhan yang penuh kuasa dan campur tangan dalam hidup manusia juga memberikan makna dan menolong kita ketika menghadapi peristiwa yang tragis di dalam hidup ini. Karena ketika kita menghadapi peristiwa yang sulit, peristiwa yang tragis seperti ini, kita diingatkan, oh masih ada Tuhan yang penuh kuasa dan Dia turut intervensi dalam hidup manusia. Percaya pada Tuhan yang penuh kuasa dan campur tangan dalam hidup manusia juga memberikan kita keyakinan bahwa dunia memiliki sistem yang teratur karena ada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatunya. Biasanya ketika hidup kita berjalan dengan lancar, nyaman, tenang, ketika kita merasa bahwa segala sesuatunya itu berada dalam kendali kita, ketika kita merasa mampu, biasanya kita cenderung tidak terlalu merasa perlu Tuhan. Tidak terlalu merasa bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Sesuai dengan compensatory control theory tadi,
Keadaan ini menggambarkan bahwa kita tidak memerlukan sumber eksternal untuk meyakinkan diri kita apakah usaha kita akan berhasil. Ketika hidup berjalan lancar dan seseorang yakin pada kemampuan dirinya, maka ia cenderung menunda untuk berserah kepada Tuhan karena seseorang masih merasa segala sesuatunya aman terkendali. Hal ini tentu berbeda ketika seseorang merasa bahwa hidup berjalan tidak baik-baik saja. Ia mulai merasa ragu pada kemampuan dirinya. Dan akhirnya untuk memulihkan rasa kendali tersebut, seseorang dapat memilih untuk lebih percaya kepada Tuhan yang memiliki kendali atas segala sesuatu. Sehingga dengan percaya kepada Tuhan sebagai figur eksternal yang memegang kendali atas segala sesuatu ini memberikan ketenangan kepada diri seseorang dan juga menolong dia untuk tetap berkomitmen mengejar tujuannya. Karena keyakinannya bukan lagi bersumber pada kemampuan diri sendiri, tetapi keyakinannya bersumber pada Tuhan yang memegang kendali. Ada satu penelitian yang menemukan bahwa ketika seseorang merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri, dan pada saat itu ketika diingatkan akan sosok Tuhan yang mengendalikan dunia ini, maka seseorang akan lebih termotivasi untuk mencapai tujuannya daripada ketika ia diingatkan sosok Tuhan yang menciptakan dunia ini. Kemungkinan penjelasan dari hasil penelitian ini adalah ketika seseorang merasa tidak yakin dengan dirinya sendiri dan ia mengingat, oh iya ya ternyata ada Tuhan nih yang punya kendali atas dunia ini, punya kendali atas hidup saya dan dapat memastikan bahwa setiap usaha yang saya lakukan akan ditolong, akan diberkati sehingga saya tetap dapat mencapai tujuan saya. Sekalipun keadaan tidak berjalan sesuai dengan rencana dan ketika saya pun merasa tidak yakin apakah saya mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, ketika seseorang diingatkan tentang sosok Tuhan yang menciptakan dunia ini, nampaknya seseorang tidak dapat mengaitkan secara langsung bahwa Tuhan yang menciptakan dunia ini akan memiliki kendali atas ciptaannya. Karena bisa jadi ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan hanya menciptakan dunia ini. Sementara proses selanjutnya dan apa yang terjadi dalam dunia ini bukan lagi ada dalam kendali Tuhan. Proses selanjutnya merupakan proses yang alami di mana Tuhan dianggap tidak ikut serta, tidak turut campur sampai ke dalam detil-detil kehidupan manusia. Penelitian lainnya menemukan hasil yang menarik. Ternyata ketika diingatkan akan sosok Tuhan yang mengendalikan, akan memberikan motivasi untuk seseorang mengejar tujuan ketika Tuhan dianggap campur tangan di dunia dengan cara yang terstruktur dan dapat diprediksi. Bukan ketika Tuhan dianggap bekerja dengan cara yang misterius. Dengan kata lain, ketika seseorang diingatkan bahwa ada Tuhan yang mengendalikan, tetapi ia bekerja dengan cara yang misterius. Ternyata sosok Tuhan yang seperti ini tidak mampu memberikan seseorang motivasi untuk mengejar tujuannya. Kemungkinan penjelasan dari hasil ini terkait dengan compensatory control theory yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Bahwa ketika seseorang merasa tidak yakin apakah ia sanggup untuk mengejar tujuannya ketika situasi tidak pasti, maka ia memerlukan kepastian. Ia memerlukan jaminan dari figur eksternal yang dapat memberikan kepastian kepada dia. Sehingga ketika diingatkan bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang misterius, ini adalah situasi yang tak dapat dimengerti, tidak dapat memberikan kepastian. Sehingga seseorang tidak cukup yakin untuk tetap mengejar tujuannya. Sementara ketika diingatkan akan sosok Tuhan yang mengendalikan dengan cara yang terstruktur dan dapat diprediksi, ini akan menolong seseorang yang merasa tidak punya kendali dalam hidup, merasa tidak yakin akan kemampuan dirinya, mendapatkan jaminan dan kepastian untuk tetap mengejar tujuannya. Dari penelitian-penelitian sebelumnya itu tadi yang perlu menjadi catatan adalah sebagai orang percaya kita perlu tahu bahwa Allah yang kita miliki adalah Allah yang menciptakan sekaligus ia adalah Allah yang mengendalikan dunia ini serta isinya beserta juga hidup kita.
Dan dalam kekristenan ada juga dua sisi, bahwa Allah kita bekerja dalam cara yang tidak selalu dapat kita pahami atau kita dapat prediksi. Namun dalam kekristenan kita juga percaya bahwa Allah yang bekerja dengan cara yang ajaib, yang tidak dapat kita duga tersebut, juga bekerja sebagaimana karakter Allah yang jelas. Bahwa Allah kita bekerja seturut dengan kasih-Nya, seturut dengan hikmat-Nya, seturut dengan kuasa-Nya. Sehingga ada dua sisi di sini, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang mencipta, Allah yang mengendalikan. Ia bekerja dalam cara yang tidak dapat kita prediksi atau kita pahami, namun kita dapat percaya bahwa ia bekerja seturut dengan karakteristik Allah yang kita tahu mengasihi kita, memiliki hikmat, dan juga memiliki kuasa atas segala sesuatu dalam hidup kita. Hal ini sekaligus menjadi evaluasi ataupun catatan terhadap keterbatasan dari penelitian-penelitian yang sebelumnya yang masih membatasi Allah yang menciptakan versus Allah yang mengendalikan. Allah yang bekerja dengan cara yang misterius versus Allah yang bekerja dengan cara yang dapat diprediksi. Sementara Allah yang kita sembah sebagai orang Kristen adalah Allah yang memiliki dua karakteristik tersebut secara bersamaan. Lantas dari bahasan kita ini, apa yang dapat kita renungkan bersama-sama? Yang pertama adalah ketika kita tidak yakin pada diri kita sendiri, apa atau siapa yang kita cari untuk memberikan kita keyakinan bahwa kita dapat mencapai tujuan kita. Sebagaimana penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa ketika keadaan berjalan tidak sesuai dengan rencana kita, ketika kita merasa kita tidak memiliki kendali dalam hidup ini, ketika kita merasa tidak yakin akan kemampuan yang kita miliki, kita cenderung akan mencari Tuhan untuk mendapatkan keyakinan, untuk mendapatkan kepastian, untuk mendapatkan jaminan sebagai sosok yang memegang kendali atas hidup kita. Mungkinkah keadaan sulit yang saat ini kita alami merupakan cara Tuhan untuk memanggil kita agar lebih dekat lagi kepadanya? Ketika diingatkan tentang sosok Tuhan yang mengendalikan, apakah hal ini memberikan kita rasa tenang, memberikan kita kepastian sehingga kita akan makin termotivasi mengejar tujuan kita, atau justru ini membuat kita takut, membuat kita gelisah, dan justru makin menurunkan motivasi kita untuk mengejar tujuan. Dari penjelasan kali ini kita belajar tentang dua hal yang penting. Yang pertama adalah kenapa kita lebih mudah ingat Tuhan di waktu kita susah. Penjelasannya adalah karena kita memerlukan sosok, figur Tuhan yang dapat menolong kita memberikan rasa kendali dalam hidup ini. Dan dengan bergantung kepada sosok Tuhan yang memiliki kendali atas hidup kita, memberikan kita motivasi untuk tetap terus mengejar tujuan kita. Yang kedua adalah bagaimana sosok Tuhan yang kita yakini ternyata memiliki hubungan dengan sejauh mana motivasi kita untuk tetap mengejar tujuan di dalam hidup ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.